Hai guys, kembali lagi di tutorial Excel kali ini. Jadi di tutorial Excel kali ini saya akan membahas tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi sebelum kita ke tutorial rumusnya, teman-teman bisa membuat tabel terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya memiliki dua tabel. Yang pertama adalah tabel daftar gaji pegawai. Kemudian yang kedua ada tabel data referensi seperti ini. Jadi teman-teman harus membuat tabelnya terlebih dahulu sebelum kita menjawab soalnya ya, menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, jika teman-teman sudah membuat tabelnya, kita langsung ke rumus yang pertama ya. Nah, sebelum kita memasukkan rumus, menentukan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman harus bisa membedakan terlebih dahulu ada dua macam tabel ya di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama ada tabel vertikal. Nah, yang seperti ini, yang tabel gaji ini merupakan tabel vertikal ya. Ciri-cirinya adalah header tabelnya terletak di atas seperti ini. Jadi membaca datanya secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua ada tabel horizontal. Atau contoh tabelnya adalah tabel potongan pajak yang ini ya. Jadi ciri-cirinya adalah header tabelnya itu terletak di samping ya seperti ini. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah bisa menentukan yang mana tabel vertikal dan horizontal, pastinya teman-teman sudah bisa menentukan rumusnya ya. Nah, jika tabel yang kita gunakan, tabel referensi yang kita gunakan adalah tabel vertikal seperti ini, jadi rumus yang kita gunakan nanti di tabel daftar gaji adalah rumus VLOOKUP ya. Kemudian jika tabel referensinya adalah tabel horizontal seperti ini, jadi di daftar gaji kita menggunakan rumusnya adalah rumus HLOOKUP. Jadi bisa dipahami ya. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita langsung ke tabel daftar gaji. Oke, sekarang kita akan menjawab gaji pokok ya. Jadi gaji pokok, tunjangan, transportasi ya. Jadi untuk mengisi kolom gaji pokok, tunjangan, dan transportasi di data referensinya itu terletak di tabel yang vertikal ya, yang ini ya. Jadi ini menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita kembali ke daftar gaji. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ya, seperti ini. Oke, di rumus VLOOKUP, nah di sini ada ketentuan yang akan dicari ya. Yang pertama adalah lookup value. Jadi lookup value ini adalah kata kunci atau acuan dari kedua tabel ya. Jadi dari tabel induk yang ini, kemudian tabel bantu di data referensi tadi ya. Jadi data acuannya adalah mengacu pada data golongan. Jadi kita klik di golongan ya. Kemudian setelah lookup value adalah titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi ya. Jadi kita cari tabel referensi. Kemudian blok data yang ada di tabel referensi. Seperti ini. Kemudian setelah itu jangan lupa kita menekan tombol F4 ya. Jadi tombol F4 itu fungsinya untuk membuat dia menjadi absolut, agar nilai dari tabel gaji ini tidak berubah-ubah ya. Jadi kita wajib menambahkan tombol F4, yaitu artinya adalah absolut atau mengunci data ya. Kemudian selanjutnya setelah tabel array, kita langsung ke titik koma lagi. Kemudian kolom indeks num. Kolom indeks num ini adalah kolom keberapa data yang kita cari. Nah, tadi di daftar gaji kita mencari data gaji pokok ya. Data gaji pokok ini letaknya di kolom kedua. Kolom 1, kolom kedua ya. Jadi kita bisa menambahkan angka 2. Seperti ini. Kemudian langsung enter. Nah, nanti secara otomatis kolom gaji pokok akan terisi berdasarkan data acuannya adalah dari golongan ya. Nah, ini datanya, ini tinggal kita drag ke bawah.
nanti otomatis gaji pokok akan terisi berdasarkan data referensi yang kita miliki ya yang sini ya. Kemudian yang kedua, di sini kita akan mengisi kolom tunjangan. Untuk rumusnya masih sama, yaitu rumus VLOOKUP ya. Karena tabel referensinya masih menggunakan tabel vertikal yang ini. Kita coba ya rumusnya ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Yang pertama local value masih sama, golongan. Kemudian titik koma. Tabel array, kita ke tabel referensi. Blok tabel referensi. Jangan lupa kunci dengan tombol F4 atau absolut ya. Selanjutnya titik koma. Kolom indeks num. Kita mencari data tunjangan ya. Jadi data tunjangan itu terletak di kolom ketiga ya, kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Jadi tulis 3, kemudian enter. Oke, kolom tunjangan sudah terisi ya, berdasarkan data golongan. Oke, ini kita tinggal drag ke bawah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ke data transportasi. Untuk mengisi data transportasi, jadi rumusnya adalah sama dengan masih VLOOKUP ya, VLOOKUP. Local value masih sama, golongan. Kemudian titik koma. Tabel array masih data referensi di data yang sama ya. Kita blok. Kemudian jangan lupa dikunci atau absolut. Selanjutnya yang terakhir adalah titik koma. Kolom indeks num. Kita mencari kolom keberapa untuk transportasi. Jadi transportasi di tabel gaji ini letaknya di kolom ke-4 ya. Jadi kita tulis 4. Selanjutnya enter. Oke, data transportasi sudah terisi ya. Tinggal drag ke bawah. Seperti ini ya. Nah, itu tadi menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk selanjutnya total gaji. Untuk mencari total gaji gampang saja ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan gaji pokok tambah tunjangan tambah transportasi. Atau secara cepat kita bisa menuliskan rumus sum ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum. Jadi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data ya. Kita tinggal blok dari gaji pokok sampai transportasi seperti ini. Kemudian enter. Oke, selanjutnya total gaji akan terisi ya. Dan data yang ke bawah ini tinggal di drag saja. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah pajak. Jadi kita mau mencari pajak dari total gaji. Nah, untuk pajaknya ini berdasarkan golongannya ya. Jadi di data referensi, kalau golongan 1A, pajaknya itu adalah 4%. Kalau golongan 1B, 3%. Dan golongan 1C, 2% dari total gaji semua ya. Jadi karena ini, tabel potongan pajak ini adalah tabel horizontal. Jadi rumusnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita tuliskan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Yang pertama lookup value. Lookup value masih sama, golongan. Selanjutnya adalah titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array data referensi ya. Kita blok data potongan pajak yang ini. Jangan lupa dikunci F4 atau absolut. Selanjutnya titik koma. Nah, untuk data potongan atau pajak, dia letaknya di baris ke berapa? Row index num itu artinya baris ke ya, baris ke berapa? Baris kedua ya, baris ke-1 dan baris ke-2. Jadi data potongan itu letaknya di baris kedua. Kita tulis 2. Kemudian enter. Nah, nanti di sini akan terisi 0 pajaknya ya. Kenapa 0? Karena kita belum mengalihkan sama total gaji. Jadi rumusnya ini kita edit sedikit ya. Kita klik di formula bar di sini. Di luar kurung kita tambahkan kali. Kemudian dikali apa? Dikali sama total gaji. Karena kita mau mencari pajaknya ini berdasarkan total gaji ya. Kemudian enter. Nah, jadi pajaknya adalah untuk yang baris pertama atau city. Jadi pajaknya sebesar 44.000. Ini tinggal di drag ke bawah seperti ini.
Oke, cukup mudah ya, cukup simpel untuk penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk yang terakhir, untuk menjawab total, jadi rumusnya sum ya, jadi sama dengan sum. Nah, kita tinggal blok data dari gaji pokok data pertama sampai data yang ke-10. Kemudian enter. Nah, untuk hasilnya yang ini tinggal di drag ke kanan seperti ini. Jadi dia otomatis terjawab ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa mengulang-ulang video ini. Jika belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.